Kita mulai nggih. Apa? Oh, belum. Mau mulai apa enggak ini? Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim As-Solihat Sekolah Victory Plus Kemang Pratama dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ini Bu Fiafi online pada lagi kemana beliau ini? Pada banyak kegiatan apa putih sini? Ibu-ibu. Pada banyak kegiatan ibu-ibu. Oh, izin minum dulu ya. Haus ya. Kalau minum dua anak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa madam sekarang? Al-Qiyamah itu surah ke berapa? 75. Surah ke-75 ayat 16. Ayat 16. Surah Al-Qiyamah. Surah ke-75 ayat 16 sekarang ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna 'alaina bayanahu kalla bal tuhibbunal 'ajilah wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Janganlah kamu wahai Nabi gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nabi itu ada nggak sabarnya juga Nabi itu. Loh ada nggak sabar? Iya, manusiawi kan, nggak sabar itu buru-buru pengen. Tapi karena Nabi
kesalahannya pasti berujung pada benar. Dan sering saya sampaikan bahwa Nabi memang harus pernah salah supaya tidak dituhankan. Tapi saya ulang, Nabi itu maksum, walaupun salah ujungnya bener pokoknya. Jadi bener aja pokoknya. Entah Allah langsung yang meluruskan dan atau ada beberapa sahabat yang Allah gerakkan untuk menjadikan itu benar gitu lah pokoknya. Itu seperti itu. Jadi akhirnya ujungnya benar. Makanya beda kesalahan kita dengan kesalahan Nabi itu beda. Kalau kesalahan Nabi itu tidak mungkin nggak terkoreksi oleh Allah, pasti terkoreksi, pasti. Tapi kalau kita kadang ya sampai mati pun masih sebagai kesalahan, kecuali yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi bebas dosa. Nah, kalau kita kecenderungannya salah berdosa kecenderungannya. Kalau Nabi salahnya tanpa dosa, karena memang Nabi itu tidak ada satupun Nabi yang dalam hati itu punya niat durhaka kepada Allah, itu tidak ada. Jadi kenapa? Tidak pernah, kan Allah yang jamin di surah Al-Fat ayat 1 dan seterusnya itu, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Enggak Bu Desi? Oh 26. Salah. Baik. Dua 26 ya berarti ya, saya baca. Insyaallah mudah-mudahan bisa sampai selesai 26 sampai 40. 40 apa 22? 40 madam. Sejak kapan naik jadi 40? Ya, iya. Iya. Ya itu sama dengan pejabat yang nanya anak-anak penghafal Quran. Sudah berapa Dek? 30 juz Pak. Masih kurang berapa juz lagi? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Kalla, sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Orang itu kalau merujuk kepada hadis riwayat Ahmad. Oh, Ibu kenapa, Bu? Belum sediain. Oh iya, belum. Tidak apa-apa, Bu, belum aja ya. Ini, terutama ini belum wingkonya ini belum. Baru datang wingko. Oh iya, bener, Masya Allah. Kalau Bu Desi itu kue ulang tahunnya menarik, bukan kue tar. Apa, Bu? Jajanan pasar. Nah itu gak cuma Ibu, saya juga suka kalau itu. Oh lanjut. Sampai mana tadi, Bu? Oh wetar ya. Saya ulang ya. Jadi ketika seseorang itu mau mati, dalam hadis riwayat Ahmad yang versi Ahmad yang saya baca ya, itu nyawa itu ditarik dari arah ubun-ubun, yang ketarik dari arah kaki. Makanya tadi kan ketika bertemu kaki kiri dan kaki kanan, kebanyakan orang kalau mau mati itu kakinya mengincup gitu. Kebanyakan. Iya, tak tahu mengincup ini. Waltafatis saqu bisak. Betis kiri, betis kanan mengincup ini.
Ya enggak, ini kebanyakan. Mungkin ada yang tidak seperti itu, tapi kebanyakan begitu. Karena gini, yang dicabut dari arah ubun-ubun, tapi yang ketat dari kaki itu orang yang baik, orang yang butarit. Tapi kalau orang yang juwahat itu suka-suka malaikatnya dari mana nariknya, tawarik mungkin. Tapi tetap itu yang ketarik dari arah kaki itu tetap dari arah kaki itu. Makanya kebanyakan orang yang mau meninggal itu waltafatisaqu bisaq. Kebanyakan ya itu ini aghlabiyah umumnya ya. Itu kaki nempel gini. Kenapa? Tiba-tiba kan menurut kita ya. Ya, tiba-tiba itu kan menurut kita ya. Tiba-tiba itu menurut kita. Tapi kalau di skenario Allah sudah terencana dengan sangat baik. Ya. Iya, jadi tidak ada skenario kebetulan, tidak ada kebetulan dalam skenario Allah itu tidak ada. Kita aja yang anggap itu mendadak dan tiba-tiba. Tapi tadi katakan itu secara umum itu begitu, secara umum itu begitu. Jadi dicabut dari arah ubun-ubun, ketarik dari arah kaki. Ini tidak apa-apa teh, saya teruskan deh, teh, tidak apa-apa ya. Udah, saya takutnya teh kan. Jadi singkat kata singkat cerita. Sampai di sini berhenti dulu tadi ketika nafas mendesak sampai di kerongkongan. Ini proses kematian ini kalau di slow motion ya. Tapi itu bisa sangat cepat kejadiannya dan itu mudah bagi Allah. Tapi secara umum berhenti dulu sini. Nah, seperti nah begitu berhenti di sini sebentar. Quran bilang, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanduru." Saat itu orang yang akan mati itu ngelihat tempat tinggalnya itu. Nah, orang yang lihat tempat tinggalnya kalau dia orang yang baik kan ngelihat surga itu. Dalam kitab yang kita kaji, kitab At-Tadhkirah itu ada riwayat, walaupun ada yang melemahkan riwayat itu, tapi dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, ketika ngelihat surga itu orang akan meninggal itu ditawari mau lanjut ke surga atau balik ke dunia lagi. Ditawari gitu dia. Oh iya, ditawari gitu. Nah, orang tapi daripadanya ada yang melemahkan. Ada yang minta atat Imam Al-Qurtubi. Kata orang yang lihat surga itu dia bilang ini. Dia ngeliat ke dunia gitu. Terus ngeliat surga. Kembali ke dunia yang banyak masalah itu. Mau kembali ke dunia yang saya bisa merasakan sumpek, sakit, sedih macam-macam. Enggak, lanjut aja lah. Saya lanjut ke surga aja. Oh, makasih banyak Bu. Jazakillah khairan. Masyaallah, matur nuwun. Jadi dia nggak mau balik ke dunia, dia pilih terus. Itu pilihannya dia. Karena dia ingin lebih bahagia setelah kematian. Loh, berarti dia nggak tanggung jawab dong Ustaz, tentang anak-anaknya. Kan anak-anaknya masih kecil misalnya. Kenapa dia nggak pilih balik ke dunia lagi aja? Begini. Ini kalau kita baca lengkap hadisnya itu ya. Riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Terutama yang saya baca itu versi Ahmad terutama. Itu kan sebelum orang itu dicabut nyawanya, begitu yang orang meninggal itu melihat malaikat maut datang, kan dia mengalami keresahan. Keresahan yang sangat itu. Saya bukan peneliti sih ya, cuman beberapa orang yang nungguin orang mau meninggal itu rata-rata katanya 40 menit sebelum meninggal itu grafik komputernya itu gini. Kayak orang gelisah gitu katanya. Saya nggak tahu betul apa enggak ya. Saya bukan peneliti. Tapi hadisnya ngomongnya sih gitu. Jadi ada keresahan yang sangat. Keresahan yang pertama itu tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Terutama kalau dia punya anak. Itu tentang anak-anaknya. Itu keresahan yang pertama itu. Kalau yang akan meninggal itu adalah orang yang baik, itu keresahannya dijawab. Tidak usah khawatir tentang anak-anakmu. Anak-anakmu diperbaiki keadaannya oleh Allah karena kebaikanmu. Malaikat. Ya kan dia resah. Terus dia dijawab oleh malaikat. Keresahan tentang anak-anaknya. Iya, menemani proses sakaratul maut. Kan orang sebelum meninggal kan ada malaikat rahmat yang menemani itu. Kalau orang baik. Orang cuhat, malaikat adab yang menemani. Maka kemudian dia tenang. Ya, bisikan malaikat itu sesuai dengan firman Allah di surah An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Boleh takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Selonjor boleh, Bu. Selonjor boleh. Lemah iman, lemah ekonomi, lemah
segala-galanya. Supaya nggak lemah, maka mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecelnya enak. Pecel 1 minggu. Wah, eca, enak. Nggih, bakwan udangnya enak. Sate parunya enak. Pecelnya enak. Iya. Ayat 9, surah An-Nisa ayat 9. Iya. Jadi itu ditenangkan dengan tidak usah khawatir, anak-anakmu akan diperbaiki keadaannya oleh Allah karena kebaikan kamu. Karena di ayat itu sedikit banyak laku jujur kita, laku takwa kita itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Setelah itu dia nanya, setelah ini saya kemana? Ke surga. Penghuni termulia surga yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maka orang ini pilih lanjut. Ini kalau orang yang baik ya. Tapi kalau orang yang jahat, sampai sini nyawa itu melihat neraka dia. Begitu melihat neraka, dia negosiasi. Kalau bisa jangan matilah gitu. Itu diabadikan oleh Allah negosiasinya di surah Al-Munafikun ayat 10. Dia bilang, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Andaikan kematian saya bisa ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Tapi negosiasi ditolak. Surah Al-Munafikun surah ke-63 ayat 10-11 ya. Negosiasi ditolak. Di ayat 11-nya itu kata Allah, ajal tidak bisa ditunda walaupun cuma sesaat, harus sesuai dengan waktu. Maka mau tidak mau dia harus mati. Maka matilah dia. Nah, jadi orang setelah mati itu pilihannya cuma 2, lebih bahagia atau lebih sengsara. Nah, semoga adiknya Bu Teni yang termasuk yang bahagia. Amin. Dan semoga putra putrinya diperbaiki nasibnya oleh Allah sepeninggal ayahnya. Amin. Oh, lanjut. Oh ya, mami papinya juga semoga dikuatkan oleh Allah lahir batinnya. Amin. Allahumma amin. Oh, lanjut. Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Orang model seperti ini kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir. Dan kecelakaanlah bagimu, kemudian kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Maksudnya orang yang model kayak gitu itu celaka pasti. Yang berpaling dari kebenaran Al-Quran dan Rasulnya, udah gitu mendustakan apa yang Allah beritakan dan Rasulnya beritakan. Nah, kita jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Maka apapun yang Allah beritakan, apapun yang Rasulullah beritakan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW, kita terima berita itu, kita imani. Bahwa nanti ada beda penafsiran biasalah. Yang penting kita imani dulu. Makanya saya pribadi itu kalau diskusi dengan seorang kawan terus dia menyampaikan ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW, maka yang saya kedepankan itu sami'na wa ata'na. Ya, saya dengar, saya taati. Tapi bahwa kemudian setelah itu kita ada beda tafsir, ada beda fikih hadis, itu persoalan lain. Yang penting Quran itu jangan apa-apa ditolak dulu misalnya. Itu seperti itu. Bahwa kita ada beda penafsiran biasa lah itu. Ya kayak yang kemarin rame soal ini itu apalah itu. Monggo lah kalau mau beda tafsir, beda penafsiran, beda fikih hadis. Tapi kebenaran Al-Qur'annya itu tetap jangan sampai kita tolak hanya karena nggak cocok dengan kepentingan kita gitu maksudnya. Nah, jadi kita terima kebenaran ayat Al-Qur'annya, bahwa ada beda penafsiran, ada beda fikih hadis, itu persoalan lain. Jadi kalau ada orang yang kadang kita tidak sepakat terus dia mengatakan kamu nolak Al-Quran. Enggak, kita enggak nolak Al-Quran. Kita nolak penafsiran Anda terhadap Al-Quran ini. Misalnya gitu ya. Saya menolak pemahaman Anda terhadap hadis ini. Jadi bukan hadis yang kita tolak, pemahaman Anda atas hadis ini yang kita tolak. Kayak saya pernah cerita di sini misalnya.
ada orang ngajak saya janjian di Masjid Baitul Jihad Kemang 2 itu. Ya nggak ngajak janjian sama Ustadz, di janjiannya di masjid. Kalau di gedung bioskop dikira pacaran nanti. Nah, si anak perempuannya ini kan berargumentasi kepada saya dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran itu, macam-macam lah. Nah, singkat kata singkat cerita, dia bilang, boleh kan Ustaz saya menafsirkan begini. Saya bilang boleh, cuman tafsir Anda saya tolak, saya bilang gitu. Loh, kok ditolak Ustaz? Ya karena Anda bukan ahlinya, saya bilang. Ya, dan pendapat Anda bertentangan dengan pendapat ahlinya. Itu aja sih. Jadi kita boleh nggak sepakat soal penafsiran, akan tetapi kebenaran informasi Al-Quran dan Sunnah Nabinya itu harus kita terima. Kita kedepankan apa tadi, sami'na wa ata'na. Jadi harus dibedakan antara Al-Quran dengan tafsirnya, antara hadis dengan fikih hadisnya. Itu seperti itu. Kalau sampai kita menentang, maka kita celaka. Ya sama dengan orang dikasih tahu rambu-rambunya kok masih nerjang saja, ya resikonya apa? Ya kecelakaan. Itu seperti itu. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Apa dikira tuh kalau mati selesai itu? Enggak. Mati ada urusannya masih itu. Bukankah dia dahulu tetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Dan mani itu menjadi alaqah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan darinya sepasang kaki dan laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan yang mati? Ini yang sering saya sampaikan ya. Misalnya Bu Desi kan kelahiran tahun 76. Pertanyaannya tahun 74 di mana beliau? Kan gitu. Tahun 74 Bu Desi masih di sawah berupa padi, sayuran, di kali berupa ikan gitu, di laut. Bener 76 kan Bu ya? Iya. Iya bener. Pokoknya ingat Bu Desi, ingat kakak saya coba. Nah, di lautan, pokoknya masih ada atau di pekarangan berupa ayam, entok, semacam-macam. Sayuran itu semua dikonsumsi, tumbuh-tumbuhan dikonsumsi oleh orang tua beliau. Sebelum dimakan, dimatikan dulu, dimasak dulu, ada yang direbus, dikukus, ada yang macam-macam lah. Ada yang ikan dan macam-macam semua dimatikan dulu. Ada digoreng, dibakar, digeprek semacam-macam. Mati dimakan oleh kedua orang tua beliau dengan izin Allah jadi makhluk baru yang sama sekali berbeda dengan makhluk sebelumnya. Dan itu saripati dari makanan yang dimakan itu. Pada ayah menjadi sel sperma, pada ibu menjadi ovum. Dalam satu pertempuran yang dahsyat penuh kemesraan antara kedua orang tua Bu Desi, dengan izin Allah jadilah makhluk yang berbeda sama sekali dengan bentuk makhluk yang sebelumnya. Yang semoga Allah muliakan Bu Desi ini dan kita semua ya. Artinya gini, kalau menciptakan sesuatu dari yang berserakan tadi itu menjadi makhluk tersendiri yang semoga Allah muliakan kita semua, amin insyaallah. Itu bisa, Allah bisa, apalagi menghidupkan kembali yang sudah ada informasi genetikanya. Sudah ada informasi DNA dan RNA-nya misalnya. Sudah ada informasi, ya kan kita sudah ada informasi genetikanya gitu. Tentu kalau bahasa awamnya itu lebih mudah. Walaupun bagi Allah tidak ada yang lebih mudah. Semuanya mudah. Itu seperti itu. Rajin banget ya Bapak kita patah gila teh. Oh gitu ya. Males masuk gimana? Lumayan juga buat olahraga aja ya. Iya. Ya. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, dari jangan dikira tuh kalau mati itu selesai. Enggak, nanti akan ada kehidupan. Sebenarnya begini ya. Proses perpindahan dari alam dunia menuju ke alam barzah itu nggak pakai proses gini ya. Terus kita terbangun di alam kubur, loh ternyata saya sudah mati ya, nggak gitu. Kayak film-film itu, enggak gitu. Jadi kita itu sebagai roh itu memang hidup terus.
Kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu, ruh itu ada permulaannya tapi nggak ada akhirnya. Jadi begitu nanti kita sebagai jasmani itu pas pisah dengan rohani, itu yang mati kan yang jasmani. Yang roh itu lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzah. Dan dia hidup. Kita itu hidup, nggak pernah mati kita itu sebenarnya. Yang mati itu jasad kita, ruh kita nggak pernah mati. Makanya nanti begitu masuk alam berikutnya, ruh itu masih hidup. Nah, ruh inilah nanti akan dimintai pertanggungjawaban di alam barzah dan nanti di alam akhirat setelah kiamat. Jadi ada 2 kali ya. Yang pertama itu kalau di barzah lebih tepatnya bukan pertanggungjawaban sih, lebih kepada ujian atau pertanyaan kubur yang kalau kita lulus kedepannya alamat baik gitu. Tapi kalau itu nggak lulus alamat celaka. Walaupun tentu harapan kita semoga kita bebas fitnah kubur ya. Amin. Insyaallah mudah-mudahan. Nah, kemudian yang kedua nanti laporan pertanggungjawaban itu berada di alam akhirat. Itu mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, semua akan ada laporan pertanggungjawabannya. Semua kita akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, hanya masalahnya gini. Sebagaimana di barzah tadi, kita termasuk yang bebas fitnah kubur dan termasuk yang bebas hisab, bebas adab, atau tetap ada pertanyaan kubur dan tetap ada hisab dan naudzubillah ada adab, naudzubillah. Ini pertanyaannya. Nah, oke, anggaplah misalnya gini, untuk pertanyaan kubur kita termasuk yang nggak bebas misalnya gitu ya. Maka harapannya semoga kita selamat. Dan alhamdulillahnya Nabi udah ngasih bocoran jawaban sih kalau supaya kita bebas pertanyaan kubur. Di antaranya adalah sering-sering baca surah. Kok nggak Al-Ikhlas nggak? Berurutan. Iya berturut-turut ya. Berturut-turut. Ya syukur-syukur Al-Mulk. Ya, itu insya Allah dengan karena gini saya sering sampaikan ya, mati hari Jumat tidak bisa kita program kan? Ya boleh berdoa minta meninggal di hari Jumat boleh, tapi nggak bisa kita program itu. Mati sakit perut jangan bikin program sakit perut juga. Makan sambel, wah, tidak apa-apa sih, cuma maksudnya nggak usah bikin. Nanti kalau ada jatahnya akan ada ya sakit perut juga. Yang mungkin kita program itu tadi memperbanyak baca surah Al-Mulk itu. Syukur-syukur sampai hafal. Dan yang kedua ini yang menghibur sekali kata Imam Al-Qurtubi itu, memperbanyak baca surah Al-Ikhlas. Itu insya Allah bebas pertanyaan kubur insya Allah. Kapan dibacain surah Al-Mulk? Kapan saja, terutama malam. Kapan, lebih tepatnya kapan saja, terutama malam. Nggak harus ya, terutama malam sih memang boleh. Yang penting sering-sering baca. Nah, sering-sering baca itu syukur-syukur sampai hafal. Nah, terus kemudian surah Al-Ikhlas, kalau emang ibu nggak sempat baca surah Al-Mulk, Al-Ikhlas. Kalau bisa Al-Ikhlas itu 10 kali non-stop, jangan dipisah. Hadisnya riwayat Ahmad, orang yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali non-stop ya tanpa ada jeda, itu dibangunkan rumah di surga. Itu boleh sambil juga Pak Ustaz. Kenapa? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dilisankan aja. Kalau Al-Quran dilisankan aja. Boleh dalam hati sih, cuman sebaiknya kalau Al-Quran dilisankan aja. Iya, kenapa? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu Al-Ikhlas. Kalau surah Al-Mulk kan ada hadisnya ya. Riwayat At-Tirmidzi, hadisnya kalau kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Walaupun kata Ibnu Katsir hadisnya lemah. Dikatakan dalam hadis itu ketika ada orang yang meninggal dunia, kata Nabi sebelum kalian ada orang yang meninggal dunia didatangi oleh 2 malaikat namanya Munkar dan Nakir. Begitu datang dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini. Di dalam dirinya ada saya. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Oh, aduh kuat. Kata Munkar Nakir, nggih sampun panjenengan mawon. Akhirnya Allah memutuskan orang ini bebas fitnah kubur. Itu seperti itu. Nah, jadi makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita bicara masalah ini ya perbanyak baca surah Al-Mulk.
Kalau nggak sempet, paling nggak surah Al-Ikhlas. Iya. 10 kali, kalau bisa 10 kali nonstop. Lebih banyak lebih baik sih. Cuman yang 10 kali itu kalau bisa yang nonstop. Jadi jangan sela-sela dengan wiridan yang lain itu. Al-Ikhlas sampai 10 kali. Itu dalam hadis Ahmad, insyaallah dibangunkan rumah di surga. Orang kalau punya rumah di surga berarti punya sertifikat surga gitu loh. Kalau udah punya sertifikat surga, ya insyaallah pasti masuk surga lah. Itu sebetulnya. Nah, terus kalau untuk yang bebas hisab, bebas adab itu kan kuotanya terbatas ya. Hanya 70.000 walaupun ada kemungkinan kuotanya ditambah. Yang pasti nggak ada kuotanya itu, bebas batas maksudnya, itu hisab yang mudah itu. Itu yang sering saya sampaikan teorinya ya. 5 hal yang kalau kita kerjakan insya Allah kita dimudahkan dalam hisab. Orang kalau dimudahkan dalam hisab alamat selamat sudah. Kecuali yang didesak dalam hisabnya. Apa itu? Minta kepada Allah hisab yang mudah. Perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak memaafkan sesama. Mempermudah urusan sesama. Tutup aib saudara kita. Udah. Kalau 5 itu kita lakukan, paling tidak 5 itulah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Itu hisab dimudahkan untuk kita insya Allah. Insya Allah. Itu seperti itu. Iya Bu. Kalau tadi kan dibilang kalau meninggal Jumat nggak bisa kita pilih ya. Oke, kita nggak bisa Iya. program. Tapi kan Husnul Khotimah mau hari apa aja kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Nah, bagus. Ada sebagian orang yang salah beranggapan bahwa seolah-olah kalau nggak Jumat matinya nggak husnul khotimah. Salah juga itu dia. Meninggal di hari Jumat pun belum tentu husnul khotimah. Iya. Itu begal di Tangerang malam Jumat, begal ketangkep mati dia. Wah itu mati malam Jumat. Apa terus ya husnul khotimah? Ya enggak. Nah, jadi ini kesalahan sebagian orang ya, seolah-olah bahwa kalau nggak hari Jumat nggak husnul khotimah. Enggak. Dia meninggal, kan dulu pernah kita bahas yang insya Allah udah lupa semua itu, tentang 18 tanda husnul khotimah. Pernah saya bahas ya. Itu dia termasuk jenengan siapapun di antara kita lah meninggal dalam keadaan sebagai anggota majelis taklim yang aktif atau pengurusnya atau donaturnya. Apalagi kemarin habis 4 tahunan majelis taklimnya misalnya. Artinya pengurus aktif itu. Atau anggota majelis taklim aktif misalnya, atau donatur aktif. Kebayang nggak kita meninggal terstatuskan sebagai orang yang masih terlibat dalam kebaikan? Nah, atau yang ini yang sering saya sampaikan, pokoknya kita semua ini yang semua kita bisa melakukan insya Allah. Kalau kita mengamalkan faidah faraghta fansob, insya Allah lah kita potensial mati dalam kebaikan. Kalau nggak sedang berbuat baik atau baru selesai dari kebaikan sedang menuju pada kebaikan berikutnya. Contoh, kita tadi habis sholat subuh, itu udah dalam hati udah pasang niat kan, mau berbuat baik berikutnya. Ini itulah ini itu. Begitu selesai pekerjaan itu udah pasang niat lagi kan. Bahkan kita mau tidur pun dalam hati terbesit niat nanti mau bangun sholat ya tahajud atau subuh atau apalah. Gitu. Itu kalau kita selalu begitu, insya Allah kita kemudian mati dalam kebaikan. Atau baru selesai dari kebaikan sedang menanti atau meniatkan kebaikan berikutnya. Itu potensial husnul khotimah. Syahid di jalan Allah. Insya Allah. Itu seperti itu. Jadi saya ulang, kematian itu bukan ketiadaan sama sekali, justru di situ nanti ada proses pertanggungjawaban, baik itu proses pertanyaan kubur maupun nanti di akhirat di yaumil hisab itu. Semoga kita termasuk yang diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Amin insyaallah. Dan Allah tutup aib-aib kita dunia hingga akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan saat meregang nyawa dan hal-hal yang mengerikan yang terjadi di dalamnya. Semoga Allah meneguhkan kita dengan kalimat yang teguh, yaitu la ilaha illallah. Minta keteguhan kepada Allah ya. Makanya kan kalau di menjelang salam itu doa kita apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Penting ini minta diteguhkan oleh Allah. Suatu saat saya diundang datang ke rumah jamaah saya. Saya diminta untuk memotivasi putranya
putranya yang nomor 3 kalau nggak salah saat itu. Karena nggak biasanya si anak ini tiba-tiba melemah sampai ayahnya mengatakan, ini bukan anak saya yang saya kenal, Ustaz. Anak saya yang saya kenal itu pemberani, gagah pemberani. Ini tiba-tiba dia lemah kayak gini nih. Ada apa ini? Saya datang, saya ngobrol, saya nasihati dan macam-macam. Saya motivasi terus lah pokoknya. Ya, yang anak saya ini nggak kayak gini, saya kenal anak saya ini gagah, berani, ini dia melemah, ketakutan macam-macam. Ternyata selang berapa waktu yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi tidak sedikit orang yang sebelum kematiannya seolah-olah gagahnya nggak kayak apa gitu ya, tapi menjelang wafatnya itu seperti orang ketakutan, melemah. Makanya kita butuh doa kepada Allah agar hati kita itu diteguhkan. Bahkan saya pernah tahu tokoh nasional, saya nggak sebut namanya, dia memimpin satu ormas Islam yang kecenderungannya Quran Sunnah lah gampangannya. Jenggotnya panjang. Ya saya kenal baik dengan beliau, saya tahu lah gitu. Setelah kalau dakwah termasuk yang keras sebenarnya. Tapi menjelang wafatnya itu seperti orang limbung, seperti orang kehilangan pegangan menjelang wafatnya itu. Sampai ada temannya seorang ustaz mengatakan, kamu kan nggak punya Tuhan saja, kayak nggak punya Allah aja. Sampai temannya ngomong kayak gitu. Saking padahal dia tokoh agama. Itu saya kalau dengar itu ngeri-ngeri juga itu. Karena kan siapalah kita gitu. Padahal kalau dibandingkan dengan beliau kayaknya saya nggak ada apa-apanya. Tapi itu aja menjelang wafatnya kayak orang bingung. Iya. Itu seperti itu. Itu sampai akhirnya, walaupun akhirnya pas wafat beliau tenang. Itu mungkin itulah barokahnya kalau kita punya teman-teman yang soleh ya, yang bisa menguatkan kita dengan izin Allah. Tapi yang tidak kalah pentingnya kan kita harus terus mohon pertolongan pada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi jangan mentang-mentang kemudian karena saya ini kan ahli majelis taklim online. Misalnya, enggak nyindir mah kan bukan ahli online, makan. Iya. Alhamdulillah Pak, masih mau ngaji ya, alhamdulillah. Hadir on. Ini saya juga nganjir Bu Via lagi sibuk ini. punya tugas. Iya. Jadi singkat cerita, jangan kita sok gitu maksudnya gitu ya, jangan kita sok. Karena jangankan yang jamaahnya atau muridnya, bahkan yang sekelas tadi ustadznya pun itu ternyata yang pernah saya tahu ya, menjelang wafat itu juga seperti dalam ketakutan gitu loh. Makanya kita jangan sok tadi itu. Kita ini betul-betul butuh diteguhkan oleh Allah, itu butuh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati. Biasanya kita baca setelah tahiyat sebelum salam. Tapi dibaca kapan aja sih itu. Iya. Jadi ada doanya ada beberapa ya Pak setelah Yang mau tahu apa? salam. Dan itu hajat dajjal. Oh, itu aja. Iya. Oh. Apalagi, Pak? Enggak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Iya itu. Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iya. Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasri wal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wa a'udzubika min ghalabati dini wal rijal. Ya itu. Ya. Banyak mak baca yang tahu aja. Tapi memang yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik itu jangan ditinggal ya itu ya. Kenapa? Boleh juga. Termasuk itu kalau di Al-Qur'an, itu kan hadis ya. Kalau di Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kenapa? Kurang lebih sama. Kalau sabit qalbi kan tetapkan hati ke atas agamamu. Kalau la tuzigh qulubana itu agar kita jangan tergelincir. Iya, tetap di jalan yang Allah ridhoi. Amin insyaallah. Kalau saya setelah melihat beberapa kan memang betul ya, kematian itu adalah nasihat ya. Saya begitu saya melihat beberapa kawan yang tadi ada murid saya yang anaknya jamaah, kan juga dia juga murid saya. Terus yang tadi
notabene pernah jadi atasan saya, tokoh agama yang gampangane apa ya, top lah gampangane. Itu ternyata begitu menjelang meninggal itu seperti ketakutan. Tapi saya juga menyaksikan beberapa orang menjelang wafat itu tenang aja, tenang gitu. Tenang, bahkan cenderung bahagia gitu ya. Siapkan, saya mau terima tamu. Saya mau mandi dulu, saya mau terima tamu. Ternyata mau terima tamu itu maksudnya ya meninggal dunia. Iya, itu ada yang modelnya. Kenapa? Kan saya sering sampaikan, kalau ada istilah mati mendadak itu kan menurut kita yang menyaksikan. Tapi bagi yang akan meninggal kan dia sudah diberitahu oleh Allah dengan datangnya malaikat pendahulu. Cuman kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu, keberadaan malaikat pendahulu itu dirahasiakan oleh Allah. Sehingga orang yang akan mati itu dia mau ngomong ke keluarganya, saya mau mati. Cuman begitu ngomong sebagian, kealihkan ngomong yang lain. Atau ngomongnya jadi ngomong apa gitu. Tapi begitu beliau meninggal, ketika kita takziah, kita jadi, wah kemarin berarti beliau ngomong kayak gini, ini berarti maksudnya ini gitu. Contoh. Ada zaman saya sini, biasanya kalau taklim di Babu Taubat diantar oleh suaminya. 2 pekan sebelum meninggal, suaminya itu ngelihat cucunya itu sambil ngomong gini, nanti kalau bapak pergi, yang nemenin adik siapa ya? Pengertian anak-anaknya apa coba pergi itu? Pergi keluar kota. Iya, tugas keluar kota. Pengertian anak-anaknya itu gitu. Iya, ternyata pergi yang dimaksud oleh sang bapak itu meninggal. Jadi beliau meninggal ternyata 2 pekan setelah sering ngomong kayak gitu tuh beliau meninggal misalnya gitu. Itu contoh itu. Nah, saya jadi mau ngomong apa teralihkan gitu. Atau ngomongnya begitu jelas tapi yang diomong itu gak mudeng, gak paham. Jadi kayak ada seorang kiai tahun 2014 itu pas di Madinah umroh kan ngomong sama adiknya. Saya tadi mimpi ketemu malaikat Israel, ketemu malaikat maut. Apa katanya Kang? Katanya saya mau mati katanya. Sama adiknya diambil sambil lalu dikira omongan biasa lah. Begitu pulang umroh, si kakaknya ini tambah rajin ibadah, dakwanya tambah rajin. Kata adiknya, Kang, sampean itu lagi kurang sehat, bawa ya istirahat. Apa jawabannya? Orang mau mati kok suruh istirahat. Orang mau mati kok suruh istirahat. Jadi udah ngomong gitu. Tapi begitu, untungnya wafatnya Masya Allah beliau baik ya. Jadi Ramadan saat itu, habis berbuka puasa, takjilnya itu, sholat sunnah, terus sambil nunggu iqamah sholat maghrib, sambil zikir meninggal saat menunggu sholat maghrib itu. Masya Allah. Jadi ya dalam kebaikan. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, kita itu harus banyak bermohon lah pada Allah supaya ditenangkan gitu loh. Nah sudah ada malaikat pendahulu yang datang tadi sehingga nggak mendadak bagi yang meninggal itu sendiri, Bu. Nah hanya ini nggak enaknya sih kata Imam Al-Qurtubi. Orang yang nggak ngerti dikira malaikat itu jin sehingga minta diruqyah. Itu kata Imam Al-Qurtubi itu. Orang yang nggak pernah ngaji berarti dikira malaikat itu apa? Jin. Akhirnya dia minta diruqyah. Dan saya termasuk yang pernah ketemu dengan orang yang menjelang wafatnya minta diruqyah karena katanya diikuti ini, ada orang ikuti ini. Ya, itu ternyata malaikat yang menemani dia menjelang kematiannya. Cuman orang yang paham tahu gitu. Makanya tadi beberapa orang yang saya pernah takziah lah itu menjelang wafatnya memang sudah seperti mempersiapkan. Itu seperti itu. Cuman mau cerita itu dibuat lupa oleh Allah gitu loh. Sehingga nggak jadi cerita atau mau ngomong apa teralihkan ngomong yang lain. Sebenarnya mau ngomong gini, aku mau meninggal. Aku itu mau meninggal. Itu seperti itu. Bahkan ada beberapa orang kan yang mengatakan sebelum meninggal, Pak saya mau pamit. Oh ya enggak apa-apa tapi besok tetap kesini ya. Loh saya mau pamit, enggak pokoknya besok harus kesini. Soalnya besok saya mau pergi gitu. Nah, ternyata meninggal dunia. Itu banyak yang begitu, itu banyak. Ya tadi itu. Jadi mendadak itu bagi kita Bu Dinar, tapi bagi yang bersangkutan itu udah enggak mendadak karena sudah ada malaikat pendahulu yang datang. Yang ngerti tapi kalau yang enggak ngerti tadi dikira jin. Makanya belajar ngaji. Nanti kan kata Nabi gini, orang malaikat pendahulu itu bisa dilihat oleh orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang.
Kalau malaikat yang baik di hadis itu permisi dulu. Assalamualaikum Bu Desi, saya malaikat rahmat. Jadi permisi dulu, assalamualaikum. SOP-nya malaikat rahmat yang datang ngucap salam. Beda kalau malaikat adab. Kalau malaikat adab nggak pakai permisi dulu. Semua tekong kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya maksudnya ya? Ya. Ya pokoknya tapi jangan gini juga ya. Aku belum melihat berarti masih lama ini. Oh jangan gitu juga. Ngerinya datangnya mendadak. Berapa lama Ustaz datangnya malaikat pendahulu itu? Nabi tidak, kalau di hadisnya Nabi tidak menyebut jarak waktunya. Siti Aisyah yang menyebut 1 tahun sebelum kematian. Siti Aisyah menyebut 1 tahun sebelum kematian. Nah, tapi saya menarik, kan itu ya penafsiran Siti Aisyah radhiyallahu anha 1 tahun. Berarti bisa sebelum itu bisa saja. Nah ini menarik. Suatu saat saya ngisi ceramah takziah di Pekayon. Saya ceritakan tentang malaikat pendahulu itu. Setelah selesai ceramah, anaknya perempuan itu mendekati saya. Keren mau apa mendekatin saya? Ternyata mau nanya. Iya mau nanya, mau minta uang. Dia bilang, Ustadz katanya, kenapa Mbak? Saya baru tahu. Baru tahu apa? Begini Ustadz, 2 tahun yang lalu. Ngomong 2 tahun yang lalu. Ibu saya itu sebelum meninggal Ustadz, 2 tahun yang lalu. Itu beli kain kafan Ustaz. Dia bilang, Kak, ini insya Allah kain kafan buat mama, insya Allah. Dia bilang gitu. Nanti Kak, jenazah mama ditaruh di sana Kak, ditunjuk tempatnya. Disolatkan di sana, dimakamkan di sana, dimandikan di sana, disebutkan semua. Ini anak ini udah lupa 2 tahun yang lalu. Begitu saya ceramah itu dia ingat. Ya Allah Ustaz, bener Ustaz, saya beringat sekarang. Itu mama jenazahnya ditaruh di sana, disolatkan di tempat yang mama tunjuk, dimandikan di tempat yang mama tunjuk, termasuk kain kafan itu buat mama juga itu Ustaz. Itu ngomong 2 tahun yang lalu Ustaz. Tuh Bu Dinar, dari bukan 2 tahun sebelumnya. Gitu. Ada yang model begitu itu ada. Allahu Akbar. Macam-macam. Makanya harapan kita tadi terlepas kapanpun kita Allah ambil ya. Semoga dalam keadaan kita sedang cinta-cintanya kepada Allah. Amin insyaallah. Nah, karena dan yang pasti ditenangkan oleh Allah tadi itu hati kita dikuatkan oleh Allah, diteguhkan oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Dan saya ulang tadi jangan sok-sokan terus merasa tidak butuh pertolongan Allah. Enggak, kita ini sangat butuh pertolongan Allah untuk supaya selamat saat proses kematian kita. Dengan akhir ucapan kita, semoga akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kalla idza balagatit taraqi. Ini saya baca tafsirnya aja sebagian ya. Kalau tadi ayatnya udah saya baca sampai selesai madamnya, berarti besok surah yang lain. Ya. Ini saya hanya baca ulangan tafsirnya aja. Ya. Sekali-kali jangan apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Jika kita anggap kalla sebagai kata sanggahan, berarti makna ayat ini ialah tiadalah engkau hai anak Adam di saat itu dapat mendustakan apa yang telah diberitakan kepadamu, bahwa hal itu dapat engkau saksikan dengan terang-terangan olehmu sendiri. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, sekarang orang boleh nggak percaya dengan hari akhirat, silakan aja. Orang nggak percaya dengan adanya hari akhirat. Kan banyak orang yang nggak percaya dengan kehidupan setelah kematian kan. Dia menganggap bahwa mati selesai. Ya, jadi puncak kehidupan organisme tubuh manusia atau waktu itu ya kematian itu. Dianggapnya kalau udah mati ya selesai udah. Tapi kata Allah apa? Ya sakarepmu lah. Tapi mau atau tidak mau pada waktunya kamu akan menyaksikan semua itu. Bahwa apa yang kamu dustakan itu ternyata nyata. Nah, itulah kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, apa argumentasi Anda? Kenapa Anda percaya pada kehidupan setelah kematian? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya paling tidak keyakinan saya lebih baik daripada keyakinan kamu, kata beliau. Saya karena meyakini ada kehidupan setelah kematian, saya persiapkan betul, kata beliau, untuk menghadapi kehidupan setelah kematian.
Dan nanti kalau saya mati ternyata itu tidak ada, ya tidak ada masalah. Dan kalau ternyata ada juga nggak ada masalah, karena saya sudah siap. Lah kamu, kata beliau, kamu menganggap tidak ada, dan karena kamu tidak akan persiapan kan? Oke, kalau memang tidak ada, kamu nggak ada masalah. Kalau ada bagaimana, kata beliau? Kalau ada bagaimana? Itu karena kan tidak mungkin pakai dalil Quran pada orang yang percaya sama Al-Quran kan? Jadi dibuat logika begitu oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Iya, yes ayo. Jadi keyakinan saya masih mending lah. Dan kalau kita pikir-pikir juga, dihitung dari manapun sebenarnya, kita ini kan sering berhadapan dengan dimensi-dimensi yang seolah apa ya? Dibilang nyata tapi nggak nyata, dibilang nggak nyata tapi nyata gitu. Apa contohnya mimpi? Jenengan kalau mimpi sering nggak seolah-olah itu nyata, betul ya? Ya kadang sampai lari ngos-ngosan itu pernah ngalami nggak? Cuman kenapa jatuh termasuk? Tapi sebenarnya sih begitu kita bangun nggak ada mimpi yang nyata sih kecuali ngompol. Iya nyata biasanya gitu. Wes, singkat kata singkat cerita, enggak. Tapi itu seolah-olah nyata pernah ngalamin gitu ya. Cuman saya itu kalau saya pribadi itu sering gini, kalau saya pribadi itu ya. Misalnya mimpi ketemu siapa gitu ya. Saya dapetin, alah paling mimpi mosok ketemu mak di sini nggak mungkin lah, pasti mimpi ini. Kadang begitu. Terus apa gitu. Ini kalau udah mulai berlebihan tuh pasti mimpi ini, nggak mungkin nggak mimpi mosok. Iya. Itu seperti itu. Ya, jadi saya sering kalau pas mimpi itu sadar gitu. Cuma kadang ya lupa juga. Seolah-olah nyata gitu dalam hati saya. Ya Allah, semoga ini mimpi. Dalam mimpi itu berdoa gitu kadang. Nah, artinya itu seolah-olah nyata, betul nggih? Pernah ngalami nggih bangun ikut sedih atau apa, saya nggak paham itu. Ya, itu kan unsur-unsur yang metafisika yang mungkin kita mengatakan itu nggak nyata, tapi tadi seolah-olah itu nyata. Nah, demikian juga ketika kemudian seseorang itu nanti ketika berada di alam akhirat itu, maka dunia tinggal cerita. Akhirat itulah kenyataan yang senyata-nyatanya. Sekarang memang dunia ini sepertinya kenyataan bagi, tapi nanti dia hanya tinggal cerita. Akhirat itulah yang senyata-nyatanya. Percaya tidak percaya, kata Allah, sak karepmu, tapi kamu akan melihat kenyataannya nanti, kata Allah. Dalam ayat ini kira-kira kurang lebih begitu. Kamu percaya nggak percaya, wes sak karepmu kalau bahasa kita. Tapi nanti percaya atau tidak percaya akan melihat langsung kenyataannya, yaitu kenyataan hari akhirat. Allahu Akbar. Jika kita anggap kala sebagai kata sangkaan dan jika kita menganggapnya sebagai suatu pernyataan kebenaran, maka sudah jelas, yakni benar apabila roh telah sampai di kerongkongan, yakni rohmu dicabut dari jasadmu dan sampai di kerongkongan. Taraqi adalah bentuk jamak dari tarquwah, artinya tulang rawan yang ada antara pangkal sampai ujung leher, kerongkongan tadi itu. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya yang lain di surah Al-Waqi'ah ayat 83 itu, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kami ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah? Kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang yang benar. Maksudnya gini, saat itu ketika orang harus menjalani ajalnya, bisa nggak kamu menahan ajal itu supaya tidak terjadi? Bahkan bisa nggak kamu mengembalikan dirimu ke dalam dirimu sendiri untuk hidup kembali? Nggak bisa. Nggak usah ngomong-ngomong nyawa. Ngantuk aja loh kadang susah dilawan. Betul nggih? Mbok jago karate dan 7 yang sabuknya warna-warni itu, misalnya itu. Kalau udah ngantuk aja, peler aja. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Allahu Akbar.
Kalla idza balagatit taraqi, sekali-kali jangan apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Hadis yang berkaitan dengan makna ini telah disebutkan dalam tafsir surah Yasin, diriwayatkan melalui Bishr ibn Hajjaj. Taraqi adalah bentuk jamak dari tarquwa, artinya sama dengan tenggorokan. Wa qila man raq, dan dikatakan kepadanya siapakah yang dapat menyembuhkan. Siapa yang bisa membatalkan kematian maksudnya? Enggak ada. Walaupun dibantu oleh dokter yang canggih teknologinya, kalau udah waktunya mati, mati aja. Dokternya sendiri mati enggak? Mati semua. Makanya tidak ada yang bisa menolak kematian. Kalau ukuran bahwa orang sehat tidak akan mati, nyatanya banyak orang yang sehat mati. Kalau ukuran mati harus sakit, banyak orang sakit gak mati-mati itu ya banyak. Bahkan saya masih ingat zaman Pak Harto dulu ya, ada dokter di Ngawi. Zaman Pak Harto dinobatkan sebagai dokter paling sehat se-Indonesia. Pulang dari Jakarta ke Ngawi, setelah dinobatkan oleh Pak Harto, besoknya meninggal. Setelah dinobatkan sebagai dokter tersehat. Ada tentara jenderal bintang 2, masih muda, masih aktif dan sehat sekali, rutin check up. Begitu pas waktu check up tahun berapa saya lupa itu, kalau saya nggak check upnya di daerah Gudang Peluru itu apa namanya yang tebet betul di mana saya lupa itu pas general check up itu ada tabung apa yang meledak itu loh di rumah sakit itu, meninggal. Bintang 2, jenderal bintang 2, Gagah masih aktif. Saya baca di beritanya tapi ya. Artinya kalau Allah berkehendak, ya. Justru kadang yang sakit tidak mati-mati. Bahkan ada orang yang sakit itu yang nungguin sampai mati beberapa kali, yang sakit itu nggak mati-mati dia ada. Iya, yang nungguin mati berkali-kali. Itu seperti itu. Kenapa? Karena hidup dan mati seorang itu nggak ada hubungannya dengan sehat atau sakit, karena semuanya adalah kembali pada ajal yang Allah tetapkan dalam hal ini. Makanya kematian tidak untuk ditakutkan, tapi juga tidak untuk dicari. Monggo kita jaga kesehatan dengan olahraga, makan yang sehat, istirahat yang cukup, silahkan itu. Atau minum susu kolagen apa terserah. Biar awet muda. Ya monggo lah, terserah itu. Tapi ingat, kalau udah waktunya mati ya mati aja. Ya. Yang penting dipersiapkan kematian itu. Jadi tidak untuk ditakuti, tidak untuk dicari-cari, tapi untuk dipersiapkan. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo. Nggih, siapa ini? Oh, nggih, monggo Bu, monggo. Nggih. Sambil saya makan mengkonya ya. Iya Bu, iya Bu. Terus? Sampai sekarang belum bisa saya melaksanakan. Gimana ya Pak Ustaz? Maksud saya pokoknya dia udah ngasih mandi pergi umroh, tapi ya sama kemarin sampai sekarang saya belum bisa melaksanakan karena faktor mungkin dari suami. Gimana ya Pak Ustaz? Misalnya Samuel saya nggak tahu tiba-tiba ini dan saya belum melaksanakan itu gimana? Tadinya saya mikir mau saya kembalikan lagi aja ke dia. Maksudnya nanti kapan mami ini siap atau punya waktu apa, nanti kamu boleh kasih lagi gitu. Tapi dia bilang enggak, jangan dikasih lagi, pokoknya saya sudah kasih ke mami, ya udah terserah mami mau ini, tapi niat saya begitu. Ya akhirnya sekarang masih saya keep gitu. Iya. Itu gimana ya Pak Ustaz? Baik.